Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin mencintai Tuhan di hari-hari yang semakin banyak tantangan ini. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, pria dan mesbah. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Setelah Allah membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Lot dan kedua anaknya perempuan, mereka pergi dari Zoar ke pegunungan, dan mereka memilih gua sebagai tempat tinggal. Ingat, gua identik dengan kegelapan. Di saat-saat seperti itulah Lot dan kedua anaknya mereka sedang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Mereka dalam keadaan yang sangat takut. Ayat 31, karena ketakutan itu mereka bingung apa yang harus mereka perbuat atau katakan. Yang terlintas hanya di dalam hidup mereka adalah gaya hidup atau jalan hidup atau moral karakter masyarakat Sodom pada umumnya, karena mereka tinggal di Sodom. Mari kita baca Markus 9 ayat 6. Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika berada di atas gunung, mereka berkata-kata yang mereka tidak tahu apa artinya, karena mereka sangat ketakutan. Tapi kalau kita belajar kitab Mazmur, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Pelajaran apa yang kita belajar dari kisah Lot ini? Mungkin Lot tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan, karena memang Lot tidak pernah membangun altar. Sejak ia mengikuti Abraham sampai berpisah dan dia tinggal di Sodom, tidak pernah sekalipun dia mendirikan altar untuk memanggil atau menyeru-nyerukan nama Tuhan. Haleluya. Kita lanjut ke ayat 32. Hanya dua yang mereka tahu di tengah kegelapan dan ketakutan hidup. Satu yaitu apa? Minum anggur. Dan yang kedua adalah tidur atau seks. Dan itu yang dilakukan oleh kedua anak Lot kepada papanya. Dan mereka bergantian memberi minum anggur kepada papanya sehingga mabuk. Dan keduanya mulai dari kakaknya sampai adiknya tidur dengan ayahnya yang lagi mabuk itu. Kenapa Lot tidak tahu, tidak sadar? Karena dia lagi keadaan mabuk. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak? Ia sering mengecap anggur campuran atau minuman keras. Orang itu sengsara dan menderita. Ia selalu bertengkar dan mengeluh. Matanya merah dan badannya luka-luka. Padahal semuanya itu dapat dihindarinya. Janganlah membiarkan anggur menggodamu, sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas, serta mengalir masuk nikmat ke dalam tenggorokan. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipagut ular berbisa. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh. Engkau merasa seperti berada di ujung tiang kapal di tengah lautan. Kepalamu pusing dan engkau terhuyung-huyung. Lalu engkau akan berkata, rupanya aku telah dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Aduh, aku mengantuk sekali. Aku perlu minum anggur lagi. Amsal 23 ayat 29 sampai 35 bahasa Indonesia masa kini. Lalu apa yang terjadi dengan perzinahan itu? Lahirlah dua bangsa yang besar, yaitu Moab yang berarti anak dari ayah, yaitu anak yang pertama, dan yang kedua adalah Amon. Tapi kita belajar ada anugerah Tuhan. Rut
seorang Moab menjadi istri Lot. Ruth seorang Moab menjadi istri Boaz, lahir Obed, dan Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud, dan kita tahu sejarahnya, Yesus adalah keturunan Daud. Anugerah Tuhan memulihkan semuanya. Puji Tuhan. Mari para pria, hamba-hamba Tuhan tidak mendirikan altar di rumahmu, tapi engkaulah yang harus mendirikan altar di rumahmu untuk keluargamu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita mendirikan altar bagi keluarga kita masing-masing. Haleluya.